Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar menentukan nilai fungsi yang diberikan. Nah, fungsi yang diberikan itu adalah GT sama dengan akar T per 1 ditambah T kuadrat. Maka kita ingin menentukan nilai G0-nya berapa, G1/4-nya berapa, G X pangkat 3-nya berapa, kemudian G1 per X pangkat 4-nya berapa. Oke, kita langsung bahas soal yang pertama. Ya, kita tulis dulu fungsinya GT sama dengan akar T per 1 ditambah T kuadrat. Yang pertama yaitu G0. G0 ini artinya apa? Artinya kita mencari berapa pasangan 0. Nah, 0 di sini kan letaknya di daerah asal. Nah, 0 ini pasangannya berapa di daerah hasil begitu. Nah, maka kita ganti 0 ini dengan T ini dengan 0 begitu. Dari persamaan dari fungsi yang diberikan, maka akar 0 per 1 ditambah 0 kuadrat. Maka kita peroleh 0 per 1 tambah 0. Maka 0 per 1 yaitu sama dengan 0. Nah, 0 itu memetakan ke 0, ya kan? Kemudian G 1/4. Nah, artinya kita ganti T-nya dengan 1/4. Jadi akar 1/4 per 1 ditambah 1/4 kuadrat. Akar 1/4 itu berapa? Artinya kalau akar ya, di dalam akar ini kalau kita buat menjadi pangkat itu kan A pangkat setengah. Berarti akar 1/4 itu adalah 1/2, ya kan? 4 pangkat setengah itu kan 2, begitu. 1 pangkat setengah 1 per 1 ditambah 1 kuadrat 1 per 4 kuadrat 16. Sehingga kita peroleh 1/2 dibagi atau per. Nah, ini artinya kalau kita samakan penyebutnya ini 16. 1 ini kan artinya 16/16 ya. Berarti 16 ditambah 1. Maka kita peroleh 1/2 dibagi atau per 17/16. Ini sama artinya dengan 1/2 dibagi 17/16. Itu sama dengan 1/2 dikali 16/17. Maka kita beroleh, kalikan 1 kali 16, 16, 2 kali 17 itu 34. Nah, kita sederhanakan, ya sama-sama kita bagi 2 penyebut dan pembilangnya. 16 bagi 2, 8. 34 bagi 2 itu adalah 17 ya. Nah, maka kita peroleh 8/17. Artinya 1/4 ini memetakan ke 8/17 dengan fungsinya GT itu sama dengan akar T per 1 ditambah T kuadrat. Kemudian untuk soal berikutnya, G X pangkat 3. Nah, artinya X pangkat 3-nya, nah T-nya itu kita ganti dengan X pangkat 3. Maka akar X pangkat 3 per 1 ditambah X pangkat 3. T-nya dikuadratkan ya, berarti X pangkat 3 dikuadratkan. Oke, nah X pangkat 3, akar X pangkat 3, maka kita rubah bentuknya seperti ini, menjadi X pangkat 3 dipangkatkan lagi setengah. Nah, ini 1 ditambah X pangkat 3 dipangkatkan 2. Ingat sifat perpangkatan, bahwasanya A pangkat M dipangkatkan lagi N, itu hasilnya sama dengan A pangkat M dikali N, ya kan? Berarti di sini X pangkat 3 dikali setengah
per 1 ditambah 3, X pangkat 3 dikali 2 sama dengan X pangkat 3 per 2 per 1 ditambah X pangkat 6 ya, 3 kali 2, 6. Soal terakhir, yaitu kita cari G pangkat 1 per X pangkat 4. Nah, ini artinya, ya tadi kan akar T ya, akar 1 per X pangkat 4 dibagi per 1 ditambah T kuadrat tadi ya, berarti 1 per X pangkat 4 dikuadratkan. T-nya kita ganti tadi. Maka kita dapatkan ini kita jadikan pangkat, jadi 1 per X pangkat 4 dipangkatkan setengah, ya kan, per 1 ditambah 1 per X pangkat 4 dipangkatkan 2. Sehingga 1 per X pangkat 4 dipangkat setengah itu artinya 1 pangkat setengah per X pangkat 4 dipangkatkan setengah, ya kan? Jadi 1 pangkat setengah ya 1, X pangkat 4 dipangkatkan setengah per 1 ditambah, nah ini kan artinya 1 kuadrat ya, 1 per X pangkat 4 dipangkatkan 2 lagi. Sehingga kita peroleh 1 per X pangkat 4 dipangkatkan setengah. Ingat seperti yang tadi bahwasanya A pangkat M dipangkatkan lagi N itu sama artinya dengan A pangkat M dikali N, ya kan? Berarti 1 per X pangkat 4 dikali setengah ya, 4 dikali setengah per 1 ditambah 1 per X pangkat 4 dikali 2, ya kan? Sehingga kita peroleh 1 per X pangkat 4 kali setengah 2 per 1 ditambah 1 per X pangkat 4 kali 2, 8. Nah, sehingga ini kan artinya 1 per X kuadrat per, ini kalau kita samakan penyebutnya ini kan X pangkat 8 ya. X pangkat 8 itu kalau 1 di sini ya artinya X pangkat 8 per X pangkat 8, ya kan? Berarti di atasnya di sini pembilang X pangkat 8 ditambah 1, ya kan? Jadi ini kalau kita buat 1 per X pangkat 2 dibagi X pangkat 8 ditambah 1 per X pangkat 8. Sehingga kita peroleh ini 1 per X kuadrat dikali, nah berarti dibalik ya, X pangkat 8 per, yang ini penyebut jadi pembilang dan pembilang jadi penyebut. X pangkat 8 ditambah 1. Sehingga kita peroleh ini kalikan X pangkat 8, 1 kali X pangkat 8, X pangkat 8 per, nah ini X kuadrat dikali X pangkat 8 ditambah 1, ya kan? Nah, kita lihat di sini. Di penyebutnya ada X pangkat 2. Di pembilangnya X pangkat 8. Nah, X pangkat 8 di sini bisa kita rubah. Nah, X pangkat 8 itu kan artinya X pangkat 2 dikali X pangkat 6, ya kan? Nah, ingat sifat perpangkatan A pangkat M dikali A pangkat N itu artinya A pangkat M ditambah N, ya kan? Berarti 2 ditambah 6 hasilnya 8. Maka kita buat di sini X pangkat 2 dikali X pangkat 6 per X pangkat 2 dikali X pangkat 8 ditambah 1. Nah, ini sama-sama ada X pangkat 2, maka habis atau sama dengan 1, sehingga diperoleh X pangkat 6 per X pangkat 8 ditambah 1.
Oke, kita selesaikan hasilnya sampai di situ.